Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marwa Ridwan dengan NIM 1057311114520. Jadi, kali ini saya akan membahas terkait penelitian yang saya teliti sebagai tugas akhir atau final yang ditugaskan oleh Ibu Eka Mardekawati, Eskom SEMAK, selaku dosen mata kuliah Aksoling atau Akuntansi Sosial Lingkungan. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait penelitian tersebut, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit tentang profil usaha yang saya teliti, yaitu PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik ini adalah perusahaan milik pemerintah di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang dimana berada di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Indonesia. PT Petrokimia ini adalah perusahaan pabrik pupuk yang bergerak di bidang produksi baik pupuk maupun non-pupuk. Pada pembahasan kali ini saya mengambil materi yaitu pada tugas kelima tentang konservasi lingkungan. Adapun tema yang saya teliti yaitu upaya perusahaan PT Petrokimia Gresik dalam konservasi lingkungan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, langsung saja. Perusahaan manapun itu pasti akan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Maka tidak heran PT Petrokimia menyadari bahwa industri pupuk juga berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu resiko PT Petrokimia Gresik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu resiko pencemaran lingkungan dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 yang berpotensi melebihi ambang batas atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2008 dan 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini disebabkan karena tingginya target produksi pada saat itu, maka secara otomatis juga akan meningkatkan limbah padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari resiko ini adalah salah satunya dapat menurunkan citra positif perusahaan akibat dari komplain masyarakat sekitar pabrik akibat pengelolaan limbah yang mengganggu. Untuk itu, perusahaan senantiasa menjaga dan melakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi, maka perusahaan senantiasa patuh melakukan pengendalian pencemaran akibat pembuangan air limbah, juga ikut andil dalam kegiatan penghijauan dan gerakan penanaman pohon sekitar perusahaan. Melalui partisipasinya tersebut, tanpa disadari, PT Petrokimia Gresik telah turut menyumbang terhadap upaya pengurangan dampak pemanasan global. Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap sekitar dan lingkungan, maka sebagai perusahaan penghasil pupuk terbesar di Indonesia juga mengeluarkan biaya-biaya lingkungan terkait dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan. Karena biaya lingkungan ini muncul dari akibat mencegah, mengurangi, atau menghindari dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, keselamatan kerja. Biaya ini terdiri dari biro keuangan dan K3, teknologi lingkungan, pengendalian lingkungan, keselamatan kerja dan kesehatan, dan pemadam kebakaran. Biaya ini termasuk sebagai biaya lingkungan karena muncul sebagai aktivitas untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengendalikan proses produksi dari kerusakan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan. Biaya yang muncul untuk pemeliharaan peralatan permesinan, di mana digunakan untuk biaya perawatan permesinan yang digunakan untuk proses produksi. Jika tidak dilakukan perawatan dengan baik, maka bisa saja proses produksinya mengalami kegagalan dan menyebabkan pencemaran. Yang ketiga, pemeliharaan pabrik 1, 2, dan 3 yang muncul, biaya ini muncul dari aktivitas untuk memelihara pabrik tersebut, di mana agar pabrik
pabrik tersebut dapat beroperasi dengan baik agar terhindar dari kegagalan saat proses produksi. Jika terjadi kegagalan, maka akan menimbulkan pencemaran dikarenakan proses produksinya melibatkan bahan baku yang merupakan zat berbahaya. Yang keempat, pemeliharaan kawasan dan perumahan. Biaya ini muncul dari aktivitas untuk memelihara kawasan dari polusi. Kelima, material handling. Biaya ini muncul dari akibat aktivitas penanganan bahan baku atau material. Penanganan bahan baku sangat terkait dengan lingkungan karena bahan baku untuk proses produksinya PT Petrokimia merupakan bahan yang berbahaya dan beracun. Jika penanganan bahan bakunya kurang tepat, akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keenam, biaya inspeksi. Biaya ini timbul dari aktivitas memeriksa sarana dan prasarana untuk proses produksi. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala sebelum melakukan proses produksi agar tidak terjadi kegagalan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang ketujuh, biaya yang muncul dari aktivitas untuk penelitian pengelolaan limbah PT Petrokimia Gresik yang menganut filosofi 5R, reduce, recycle, reuse, recovery, dan reject dalam pengelolaan limbahnya. Melalui 5R tersebut, PT Petrokimia Gresik berupaya untuk mencapai sasaran finansialnya seperti meminimalkan penggunaan bahan berbahaya, memaksimalkan peluang daur ulang produk sampingan, dan meminimalkan pelepasan residu atau limbah. Kemudian yang terakhir, ketujuh, pada biaya umum hanya satu yang termasuk pada biaya lingkungan, yaitu program kepedulian lingkungan, yang dimana programnya merupakan bagian dari CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan. Dan kemudian masuk pada laporan biaya lingkungan. Biaya lingkungan hidup ini merupakan laporan PT Gresik tahun 2016. Biaya-biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan, terdiri dari biaya pengolahan limbah padat, biaya lomba K3, dan pelatihan K3. Jumlah biaya pencegahannya sebesar 27 juta rupiah. Kemudian yang kedua, biaya deteksi yang terdiri dari analisis limbah, dan jasa konsultasi. Jumlah biaya deteksinya sebesar 590.200.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, biaya kegagalan internal, terdiri dari biaya pengambilan sampah, biaya pengurasan bak, inspektor, dan biaya inspeksi internal ojek kerja. Jumlah biaya kegagalan internal sebesar 69.400.000 rupiah. Kemudian yang keempat, biaya kegagalan internal, terdiri dari biaya pengolahan limbah B3 dan mengaudit aktivitas lingkungan. Jumlah biaya kegagalan internal sebesar 385.305.000 rupiah. Jadi, jumlah keseluruhan biaya-biaya lingkungan tersebut sebesar 1.071.905.000 rupiah. Jadi, dari laporan tersebut, maka laporan yang diperoleh melalui akuntansi akan semakin jelas. Perusahaan akan lebih mudah melakukan analisis terhadap pengambilan keputusan terkait biaya lingkungan tersebut, karena dalam laporan biaya lingkungan disajikan dalam nominal real biaya lingkungan yang dikeluarkan. Dan juga sebagai alat komunikasi kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut seperti masyarakat maupun pemerintah. Kemudian masuk pada penerapan CSR dalam perusahaan PT Petrokimia Gresik. CSR atau juga disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan sebuah tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara umum atau disebut dengan stakeholder. Selain melayani para pemegang saham atau shareholder, CSR ini juga merupakan tanggung jawab untuk memperbaiki antara kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan kelangsungan hidup perusahaan itu tergantung pada dukungan yang diberikan pada para stakeholdernya.
Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra dari perusahaan agar penerapan CSR dapat berjalan sesuai dengan konsep dasarnya. PT Petrokimia melakukan kegiatan ini bukan sebagai tuntutan, namun sebagai strategi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Adapun strategi perusahaan dalam program CSR ini antara lain, yang pertama, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi perusahaan untuk kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Kedua, meningkatkan hubungan timbal balik dengan masyarakat secara formal maupun non-formal. Ketiga, melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Keempat, melakukan upaya-upaya untuk penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat. Kelima, melakukan kegiatan CSR dengan pendekatan community based, local resource based, dan sustainable. PT Petrokimia yakin bahwa dengan penerapan CSR ini sebagai bagian dari perusahaan akan menguntungkan di masa mendatang. Pelaksanaan CSR Petrokimia Gresik dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi di daerah-daerah yang ada agar meningkatkan kemampuan penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan. PT Petrokimia juga melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program CSR yang dilakukannya agar CSR tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, yang mana diharapkan dapat memberikan hasil dan nilai yang maksimal bagi perusahaan, yang dimana kegiatan dilakukan untuk melakukan pengembangan sosial masyarakat baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan perusahaan. Kemudian masuk pada pengelolaan dan implementasi CSR dalam perusahaan PT Petrokimia Gresik. Sebagai salah satu perusahaan yang pengoperasiannya memiliki dampak tidak sedikit kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka pertumbuhan dan perkembangannya perusahaan harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan sekitar. Maka sebagai perusahaan BUMN, untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab sosialnya, untuk itu PT Petrokimia melaksanakan kegiatan dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, dan pelaksanaan ini mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dengan surat edarannya nomor SE 443 MBU 2003 tanggal 16 September 2003. Program ini merupakan peluang bagi PT Petrokimia Gresik untuk memberikan ruang di hati masyarakat dan juga kepercayaannya. Dengan melaksanakan CSR ini, perusahaan dapat mengetahui kebijakan, program, dan sasaran sebagai acuan untuk menganalisis hal yang terjadi selama proses implementasi CSR. Dalam pelaksanaan program CSR harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di Indonesia. Kegiatan CSR harus sesuai aturan sehingga seluruh kegiatan sejalan dengan kepentingan sosial baik masyarakat, bangsa, dan negara, dan kebaikan alam juga. Dalam pelaksanaan CSR ada 2 program yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan. Kegiatan program bina lingkungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PT Petrokimia Gresik dalam bentuk bantuan, yaitu dilihat dari sisi penyaluran dana pinjaman dan program pembinaan. Penggunaan dana untuk pelaksanaan program ini, program kemitraan tahun 2020 mencapai 38,25 miliar. Dengan RKA, jumlah dana tersedia untuk program kemitraan tahun ini sebesar 41,84 miliar. Adapun program kemitraan tahun 2020 yang pertama, penyaluran dana pinjaman, yang dimana dialokasikan pada sektor agro maupun non-agro. Adapun penyaluran dana pinjamannya yaitu pada sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan,
dan sektor jasa. Kemudian yang kedua, program binaan. PT Petrokimia ini menggunakan program tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia mitra binaannya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan sistematis. Adapun program binaannya dialokasikan kepada kegiatan sharing knowledge atas pengelolaan usaha, kegiatan monitoring dan pendampingan terhadap mitra binaan, pemberian hibah alat peternakan, pembentukan paguyuban kelompok ternak sapi. Untuk lebih jelasnya, penggunaan dana pelaksanaan program kemitraan tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pada penyaluran sektor agro maupun non-agro. Jumlah pinjamannya pada alokasinya yaitu sebesar 40 miliar 20 juta, namun realisasinya sebesar 37 miliar 815 juta 250 ribu rupiah. Kemudian jumlah pembinaan alokasinya itu sebesar 1 miliar 823 juta 891.096 rupiah. Untuk realisasinya sebesar 440 juta 452.140 rupiah. Maka total semua penyaluran dana, baik penyaluran pinjaman maupun binaan, yaitu alokasinya sebesar 41 miliar 843 juta 891.096 rupiah. Namun untuk realisasinya sebesar 38 miliar 255 juta 702.140 rupiah. Kegiatan program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah tersebut dalam bentuk bantuan. Bentuk-bentuk program CSR yang diterapkan PT Petrokimia melalui program Bina Lingkungan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, bantuan bencana alam, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam. Bentuk-bentuknya yaitu yang pertama bantuan pendidikan dan pelatihan. PT Petrokimia ini mengalokasikan dana untuk bantuan pendidikan seperti beasiswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi juga full cover. Pengadaan sarana pendidikan untuk pelatihan, pendidikan keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga, pendidikan keterampilan teknis bagi pemuda putus sekolah, dan pendidikan keterampilan persiapan untuk masuk dunia industri. Yang kedua, bantuan bencana alam. Melalui PKBL ini, maka kegiatan tersebut meringankan beban saudara sebangsa yang terkena bencana alam. Yang ketiga, bantuan sarana dan prasarana umum. Beberapa bentuk program bantuan sarana dan prasarana umum untuk fasilitas kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, bantuan kesehatan masyarakat. Dana yang tersebut yang dilokasikan pada berbagai kegiatan peningkatan masyarakat, baik itu berwujud preventif maupun kuratif. Adapun program yang dilaksanakannya yaitu program Kampung Sehat, program anak berkebutuhan khusus, bantuan masker, bantuan alat kesehatan BUMN insidentil. Yang kelima, bantuan sosial kemasyarakatan. PT Petrokimia Gresik menyalurkan dana kepada masyarakat dan yayasan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yang keenam, bantuan sarana ibadah. Mengalokasikan dana untuk merenovasi ringan musola atau masjid-masjid. Kemudian yang terakhir, ketujuh, bantuan pelestarian alam. PT Petrokimia mengalokasikan dananya untuk beberapa program penghijauan dan bantuan tanaman untuk sekolah. Dan juga untuk penggunaan dana pelaksanaan program Bina Lingkungan tahun 2020. Bisa kita lihat bahwa jumlah total penyaluran bantuan yang direalisasi PT Petrokimia itu sebesar 6 miliar 840 juta
Rp629.185. Kemudian yang terakhir, analisa terkait penelitian. Kemudian PT Petrokimia Gresik dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya telah menampakkan dengan jelas mengenai aktivitas sosialnya dalam laporan tersebut, di mana PT Petrokimia Gresik ini memfokuskan laporannya mengenai beberapa topik utama yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan keberlanjutan perusahaannya, yaitu mencakup bidang usaha dan pengembangan perusahaan seperti tata kelola, pengelolaan SDM, kinerja ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Petrokimia Gresik berupaya untuk secara strategis mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi PT Petrokimia ini memasukkannya ke dalam kebijakan serta keputusannya dan praktik bisnisnya untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. PT Petrokimia Gresik dalam pengungkapannya telah melaksanakan CSR dengan cukup baik. Perusahaan benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan program tersebut, yang dimana PT Petrokimia Gresik ini senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap perkembangan masyarakat sekitar daerah operasionalnya. Program-program terkait dengan kesehatan, peningkatan pendidikan, pengembangan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, kegiatan keagamaan, bantuan bencana alam, serta pelestarian terus dijalankan dan ditingkatkan seiring tumbuh dan berkembangnya perusahaan tersebut. PT Petrokimia Gresik melaporkan secara rinci kegiatan aktivitas sosialnya melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). PT Petrokimia Gresik juga telah mengelola risiko perusahaan dengan baik sebagai wujud pengkomunikasian pengelolaan risiko terhadap pihak yang berkepentingan. Sudah jelas pada slide sebelumnya saya jelaskan bahwa PT Petrokimia ini sudah secara rinci menjelaskan kegiatan sosialnya dan juga dengan memberikan pengungkapan yang cukup mengenai resiko-resiko tersebut, maka akan lebih mudah untuk para pemangku kepentingan memberikan keputusan. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban sosial perusahaan terkait dengan lingkungan sebenarnya sudah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik kepada masyarakat sekitar. Dari biaya-biaya tersebut maka dicatat dalam biaya umum, yaitu biaya program kepedulian lingkungan. Program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bukti bahwa PT Petrokimia Gresik ingin berkembang bersama lingkungannya. Program ini diterapkan melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Tahun 2020 dana yang disalurkan melalui program kemitraan sebesar 41,84 miliar. Sedangkan penyaluran dana program bina lingkungan yang bersifat hibah tahun 2020 sebesar 6,84 miliar. Namun pada kenyataannya penyaluran dana tersebut, dana maupun bantuan dari PT Petrokimia masih belum merata, mungkin disebabkan keterbatasan dan kecukupan pada penyaluran dana maupun bantuan pada pihak-pihak yang terkait. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan serta biaya lingkungan yang ada pada PT Petrokimia Gresik menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik karena dilakukan dengan menyeluruh dan lengkap. Biaya lingkungan yang terdapat pada perusahaan terdiri dari 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan eksternal. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan saya. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.